Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG Indonesia. Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga, amin. Perkenalkan, kami peserta PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Lampung. Kami dari kelas A Rumpun Bahasa Indonesia kelompok PPL SMP Global Madani. Mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ade Irma Putri Meiditra, Agus Wanto, Daivina Gustiani Putri, Lili Melati, Nirma Fadia Kusuma. Kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami menggunakan diagram 4C, konsep, connect, challenge, and change, mengenai video contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diunggah di akun YouTube Bapak Ed Mustarmat. Pertanyaan pertama, konsep atau hal baru apa yang Anda pelajari dari video ini? Jawabannya, berdasarkan dari video yang telah kami tonton, terdapat beberapa konsep atau hal yang dapat dipelajari, yaitu yang pertama, konsep pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh guru dalam upaya mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan menerapkan 3 cara pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, atau profil dan gaya belajar peserta didik. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru dapat lebih memahami dan mengenal peserta didik sebagai pembelajar. Yang kedua, penggunaan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen ini dilakukan bermaksud untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini selaras dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi, di mana proses belajar mengajar dilakukan berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik, serta menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Yang keempat, peserta didik yang selalu memperoleh dukungan atau motivasi guru selama proses belajar. Dan yang terakhir, pengelompokan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Terdapat beberapa hal yang kami temukan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Antara lain, pertama, penggunaan asesmen yang digunakan guru untuk mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik. Kedua, asesmen berkelanjutan, yakni guru menggunakan informasi yang diperoleh melalui asesmen untuk mengidentifikasi peserta didik mana yang masih membutuhkan bantuan. Ketiga, guru melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar masing-masing peserta didik berdasarkan kesiapan belajar untuk kemudian dibentuk kelompok-kelompok belajar sesuai kesiapannya. Keempat, berdasarkan pemetaan kesiapan belajar, peserta didik akan dikelompokkan menjadi 3, yakni kelompok dengan peserta didik yang pemahaman konsepnya baru akan berkembang, kelompok dengan peserta didik yang pemahaman konsepnya sedang berkembang, dan kelompok dengan peserta didik yang pemahaman konsepnya sudah mahir. Kelima, sesuai dengan taraf kesiapan belajarnya, setiap kelompok mendapatkan materi yang berbeda atau diferensiasi materi saat kegiatan belajar mengajar. Keenam, untuk kelompok dengan kesiapan belajarnya pada taraf baru akan berkembang, diberikan bimbingan khusus atau perhatian yang lebih banyak dan memastikan tiap peserta didik paham. Ketujuh, kelompok dengan taraf sedang berkembang diberikan bimbingan tetapi tidak sedetail seperti pada kelompok baru berkembang. Kedelapan, kelompok dengan taraf mahir, guru hanya mengonfirmasi jawabannya dan terus memberikan motivasi. Selanjutnya, konsep atau hal baru apa yang belum bisa Anda terima atau masih menjadi tantangan? Nah, dalam video tersebut
kita dapat melihat bahwa guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan potensi dalam dirinya. Namun, ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya, yang pertama yaitu jika kesiapan, minat, dan profil peserta didik sangat berbeda, maka akan semakin banyak variabel yang bisa memengaruhi strategi dan metode belajar yang akan diterapkan guru. Karena setiap variabel tentunya memerlukan atau membutuhkan tindakan yang berbeda saat berlangsungnya pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan waktu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, perlu menerapkan beberapa proses belajar supaya setiap kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi. Proses yang dilalui dalam pembelajaran ini tentunya memerlukan waktu yang cukup supaya kebutuhan setiap peserta didik dapat terpenuhi. Kemudian yang ketiga, sumber daya terbatas. Keterbatasan sumber daya merupakan hal yang tentu saja menjadi tantangan pendidik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, perlu adanya sumber daya yang mendukung seperti pendidik yang mampu dan siap untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, sumber daya berupa media ajar yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik yang berbeda-beda harus juga terpenuhi. Kemudian yang terakhir, jika kesiapan belajar peserta didik beragam, maka bisa menyulitkan guru dalam menyusun asesmen formatif. Untuk menyusun asesmen formatif, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik. Nah, dalam video tersebut ditampilkan guru memetakan peserta didik menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok dengan peserta didik yang pemahaman konsepnya baru akan berkembang. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok dengan peserta didik yang pemahamannya sedang berkembang. Dan kelompok ketiga adalah kelompok peserta didik yang sudah mahir. Dengan adanya pengelompokan ini, maka asesmen formatif pun harus menyesuaikan dengan jumlah kelompok hasil pemetaan. Untuk C yang keempat adalah change atau perubahan. Pertanyaannya, perubahan apa dalam rangka bersikap, pola pikir maupun tindakan yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi guru yang ada di dalam video? Jawaban dari kelompok kami, jika kami menjadi guru yang ada di dalam video, maka perubahan yang akan dilakukan antaranya yang pertama, mengembangkan growth mindset dengan cara berbagi pengalaman atau bertukar pikiran dengan peserta didik atau antar peserta didik. Yang kedua, memberikan inspirasi atau motivasi lebih kepada peserta didik tentang mengapa kita perlu mempelajari materi tersebut. Yang ketiga, dalam pembagian kelompok belajar, semestinya guru tidak perlu menginformasikan kepada peserta didik bahwa kelompok 1 tergolong baru akan berkembang, kelompok 2 tergolong sedang berkembang, ataupun kelompok 3 tergolong mahir, karena bisa berpotensi menimbulkan kesenjangan antara peserta didik. Cukup guru saja yang mengetahui dasar pembagian kelompok tersebut. Yang keempat adalah memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai pembelajaran. Yang kelima, memberikan asesmen sumatif setelah pembelajaran kelompok untuk mengetahui keberhasilan masing-masing individu. Yang keenam, memberikan refleksi setelah pembelajaran. Refleksikan apa yang berhasil dan apa yang belum. Dan yang ketujuh, peserta didik
menyimpulkan pembelajaran di tahapan penutup pembelajaran. Setelah disimpulkan, tidak ada lagi kegiatan pembelajaran seperti mengaitkan konten dan kearifan lokal, selain doa maupun salam.